Peran, fungsi, dan macam-macam lembaga perwakilan, role, function, and types of representative institution. Kedudukan lembaga perwakilan. Sebelum amandemen UUD 1945, Indonesia menerapkan sistem unikameral dengan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Namun setelah amandemen, sistem ini bergeser menjadi bikameral dengan DPR dan DPD. Sementara MPR tidak lagi menjadi pemegang kekuasaan tertinggi, melainkan sejajar dengan lembaga negara lainnya. Struktur lembaga perwakilan pasca amandemen UUD 1945 berdasarkan Adisandra dan Marsyanda pada tahun 2022. Setelah amandemen UUD 1945 terjadi perubahan fundamental dalam sistem perwakilan rakyat di Indonesia. Lembaga perwakilan rakyat terdiri dari 3 institusi utama, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Keanggotaannya terdiri dari DPR dan DPD. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga perwakilan yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. DPR terdiri dari anggota yang dipilih melalui pemilihan umum. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang anggotanya dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. DPD yang memiliki kewenangan dalam pengajuan dan pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi daerah. Baiklah, lanjut pada hak dan kewajiban lembaga perwakilan. Yang pertama yaitu hak mengajukan rancangan undang-undang atau RUU. Yang kedua, hak interpelasi. Yang ketiga, hak angket. Yang keempat, hak menyatakan pendapat. Kewajiban anggota lembaga perwakilan. Yang pertama yaitu memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, melaksanakan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan NKRI. Yang keempat, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir yaitu menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Alat kelengkapan dalam lembaga perwakilan. Yang pertama, ada alat kelengkapan DPR, meliputi pimpinan DPR, badan musyawarah, komisi, badan legislasi, badan anggaran, badan akuntabilitas keuangan negara, badan kerjasama antar parlemen, badan urusan rumah tangga, majelis kehormatan dewan, dan panitia khusus. Adapun alat kelengkapan DPD, meliputi panitia perancang undang-undang, panitia urusan rumah tangga, badan kehormatan, badan kerjasama parlemen, badan akuntabilitas publik, badan urusan legislasi, dan panitia musyawarah. Macam-macam lembaga perwakilan. Yang pertama ada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pada awal kemerdekaan, istilah MPR belum ada. Saat itu, lembaga yang ada adalah KNIP yang bertugas membantu presiden dan wakil presiden, sehingga KNIP inilah yang menjadi cikal bakal dari MPR. Adapun tugas dan wewenang MPR, 4 diantaranya adalah mengubah serta menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden beserta wakilnya, melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden diberhentikan, dan memilih presiden dan wakil presiden jika keduanya berhenti dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua, ada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. DPR baru terbentuk pada masa Republik Indonesia Serikat atau sekitar tahun 1949. Adapun tugas dan fungsi DPR saat ini. Yang pertama, ada fungsi legislasi. Dapat dikatakan sebagai penegasan dari kedudukan DPR yang merupakan lembaga legislatif di Indonesia. Yang kedua, fungsi anggaran. Dijalankan untuk membahas dan mengubah RAPN yang dibuat oleh Presiden. Dan yang ketiga, fungsi pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, dan pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah. Yang ketiga, ada DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Salah satu tujuan dibentuknya DPD adalah menampung kepentingan dan aspirasi daerah dalam perumusan kebijakan nasional yang berkaitan dengan daerah dan negara. Adapun tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh DPD. Yang pertama, mengajukan rancangan undang-undang terkait dengan APBN, pengelolaan sumber daya, dan hal lain yang berkaitan dengan kebijakan daerah. Yang kedua, mengikuti pembahasan RUU yang berkaitan dengan APBN, otonomi daerah, dan hal lainnya yang berkaitan dengan kebijakan daerah. Dan yang terakhir, mengawasi pelaksanaan undang-undang tentang otonomi daerah, pengelolaan sumber daya daerah, dan berbagai undang-undang lainnya. Yang keempat, ada DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang kedudukannya adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah pada tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Adapun tugas dan wewenang DPRD provinsi, 4 diantaranya yaitu
membuat peraturan daerah provinsi bersama gubernur, membahas serta memberi persetujuan atas rancangan perda tentang APBD provinsi, mengawasi pelaksanaan perda dan APBD provinsi, dan yang keempat, menyampaikan usul pengangkatan atau pemberhentian gubernur atau wakil gubernur kepada presiden. Ukuran dan komposisi parlemen. Ukuran dan komposisi parlemen di Indonesia ditentukan oleh jumlah kursi yang tersedia dan mekanisme ambang batas parlemen, parliamentary threshold. Jumlah kursi DPR RI terdiri dari 575 anggota yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah kursi ini didistribusikan berdasarkan daerah pemilihan yang telah ditetapkan. Parliamentary threshold merupakan ambang batas perolehan suara minimum yang harus dicapai oleh partai politik untuk mendapatkan kursi di parlemen. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan memastikan stabilitas pemerintahan. Yang pertama, sistem organis. Pemilu dalam sistem ini dianggap sebagai bagian dari kehidupan politik yang lebih besar, di mana partai politik dan lembaga negara memiliki peran dominan dalam menentukan siapa yang akan mewakili rakyat. Yang kedua, sistem mekanis. Sistem ini lebih menekankan efisiensi, transparansi, dan keterlibatan langsung pemilih dalam menentukan perwakilan mereka. Contoh dalam pemilu di Indonesia. Pertama, sistem organis. Pemilih tidak memilih calon legislatif secara langsung, tetapi hanya mencoblos partai politik. Contohnya, partai PDIP yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilu legislatif tahun 1999. Yang kedua, sistem mekanis. Pemilih tidak hanya memilih partai politik, tetapi juga dapat memilih calon legislatif secara langsung. Contohnya, Partai Golkar yang memperoleh lebih dari 24 juta suara, menempatkannya di posisi teratas. Ciri-ciri sistem organis. Yang pertama, fokus pada kelembagaan seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP. Yang kedua, peran partai politik sangat dominan. Yang ketiga, pemilih hanya dapat memilih partai. Yang keempat, regulasi yang sangat ketat. Ciri-ciri sistem mekanis. Yang pertama, fokus pada proses teknis pemilu. Yang kedua, pemilih memilih calon secara langsung. Yang ketiga, calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. Yang keempat, dinilai lebih demokratis dan transparan. Sistem distrik. Sistem distrik didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis atau disebut distrik mempunyai satu wakil dalam parlemen. Untuk keperluan pemilihan, negara dibagi dalam sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat dalam parlemen ditentukan oleh jumlah distrik. Calon yang dalam satu distrik memperoleh suara terbanyak akan menang, sedangkan suara-suara yang diberikan kepada calon-calon lain dalam distrik itu dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi. Variasi sistem distrik: 1. First past the post, 2. Alternative vote, 3. Two-round system, 4. Block vote. Sistem mayoritas dan pluralitas merupakan metode dalam pemilu yang menentukan pemenang berdasarkan jumlah suara terbanyak. Sistem ini digunakan dalam berbagai negara dan memiliki dua pendekatan utama, yaitu sistem mayoritas dan sistem pluralitas. Ciri-ciri sistem mayoritas. Yang pertama, kandidat harus mendapatkan lebih dari 50% suara. Yang kedua, akan diadakan putaran kedua jika tidak ada suara mayoritas yang absolut. Yang ketiga, menjamin pemimpin dengan dukungan kuat dari mayoritas masyarakat. Ciri-ciri pluralitas. Yang pertama, kandidat yang dapat mendapatkan suara terbanyak bisa langsung menang. Yang kedua, dianggap lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, dapat menghasilkan pemenang dengan dukungan minoritas. Dalam sistem pluralitas, kandidat yang mendapatkan suara terbanyak langsung menang, meskipun suara yang diperoleh kurang dari 50%. Contohnya dalam pemilu Inggris yang menggunakan First Past the Post atau FPTP, di mana kandidat dengan suara terbanyak langsung menang meskipun tidak mencapai lebih dari 50%. Dalam sistem mayoritas, kandidat harus mendapatkan lebih dari 50% suara untuk menang. Jika tidak ada kandidat yang mencapai mayoritas, biasanya dilakukan putaran kedua untuk mempersempit pilihan. Contohnya dalam pemilu presiden Indonesia, jika tidak ada pasangan calon yang mendapatkan lebih dari 50% suara, akan diadakan putaran kedua. Sistem representasi proporsional. Sistem pemilihan ini disebut juga sebagai sistem pemilihan multi-member constituency atau sistem perwakilan berimbang. Pemahaman terhadap sistem pemilihan proporsional ini adalah suatu sistem pemilihan umum di mana kursi yang tersedia di parlemen pusat untuk diperebutkan dalam suatu pemilihan umum dibagi-bagi kepada partai atau golongan-golongan politik yang turut dalam pemilihan tersebut sesuai dengan imbangan suara yang diperolehnya dalam pemilihan yang bersangkutan. Variasi sistem representasi proporsional. 1. Representasi proporsional daftar. 2. Single transferable vote. 3. Mixer member proporsional. 4. Kumulasi. 5. Penetralisasi. Sistem semi-proporsional. Sistem semi-proporsional merupakan sistem yang mengonversi suara menjadi kursi dengan hasil yang berada di antara proporsionalitas sistem perwakilan proporsional dengan mayoritarian dari sistem mayoritas pluralitas. Dalam sistem ini, partai politik yang tidak mendapat dukungan suara terbanyak masih dapat memperoleh perwakilan. Variasi sistem semi-proporsional. 1. Single non-transferable. 2. Sistem paralel. 3. Limited vote.
Sistem campuran. Sistem pemilu campuran mengombinasikan elemen dari dua sistem utama, yaitu sistem proporsional dan sistem mayoritarian. Sistem proporsional merupakan pembagian kursi di parlemen berdasarkan proporsi suara yang diperoleh partai politik dalam pemilu, sedangkan sistem mayoritarian atau distrik, yaitu calon dengan perolehan suara terbanyak di suatu daerah pemilihan memenangkan kursi yang tersedia. Penerapan sistem campuran di Indonesia bertujuan untuk menggabungkan kelebihan dari kedua sistem tersebut, seperti meningkatkan representasi politik yang lebih adil dan memperkuat stabilitas pemerintahan.